Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Dewan Reviewer Nasional PKP 2 Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2024. Langsung saja kepada topik. Pencemaran lingkungan merupakan isu yang ramai dibicarakan saat ini, terutama pencemaran air yang disebabkan oleh adanya limbah logam berat. Masalah pencemaran air tentunya merupakan masalah yang mengkhawatirkan, di mana air sendiri merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Limbah logam berat banyak berasal dari aktivitas pertambangan, kegiatan industri, serta penggunaan pupuk yang mengandung logam berat. Aceh menjadi salah satu wilayah yang terkena dampak akibat adanya logam berat, di mana tanah dan air di sana tercemar oleh adanya limbah yang mengandung logam berat, seperti logam Zn dan logam berbahaya lainnya. Masalah pencemaran lingkungan tentunya bertolak belakang dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh PBB, yakni pada tujuan ke-6, yaitu menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua. Sifat toksik logam berat tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga berbahaya bagi manusia, karena dapat menyebabkan muntah, diare, serta adanya kram perut. Oleh karena itu diperlukan suatu metode pemisahan untuk mengurangi adanya logam berat dalam limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu metode pemisahan yang banyak digunakan ialah metode ekstraksi pelarut. Sayangnya, pelarut organik yang digunakan dalam ekstraksi ini memiliki kekurangan, antara lain bersifat toksik, mudah terbakar, harganya relatif mahal, serta berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu diperlukan suatu metode pemisahan alternatif. Salah satu metode ekstraksi yang digunakan ialah menggunakan membran. Supported liquid membran atau SLM merupakan salah satu jenis membran cair yang pada prosesnya melibatkan pemerangkapan senyawa pengekstrak pada pori-pori polimer pendukung sebagai kelebihannya. Meskipun SLM memiliki kelebihan, ia juga memiliki kekurangan, yakni dalam hal stabilitas dan masa pakainya yang singkat. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut dikembangkanlah polymer inclusion membran sebagai alternatif membran cair yang lebih efektif. Polymer inclusion membran memiliki kelebihan dibandingkan SLM, yakni dapat digunakan secara berulang serta lebih ekonomis. Proses pembuatan PIM melibatkan teknik solvent casting berupa pelarutan seluruh komponen pencetakan pada petri dish serta penguapan pelarut selama kurang lebih 24 jam. PIM tersusun atas polimer pendukung dan fase cair berupa plasticizer dan ekstraktan. Namun penggunaan plasticizer bersifat opsional. Hal ini dikarenakan beberapa ekstraktan telah sekaligus bertindak sebagai plasticizer. Polimer pendukung yang banyak digunakan dalam pembuatan PIM ialah polyvinyl klorida atau PVC, dan ekstraktan yang banyak digunakan ialah D2-ethyl hydroxyl phosphoric acid atau DIPA. DIPA memiliki keunggulan karena telah terbukti mampu menghasilkan PIM yang baik. Namun, DIPA memiliki kekurangan antara lain harganya yang relatif mahal serta bersifat toksik bagi lingkungan. Lalu apa solusinya? Tentu diperlukan alternatif ekstraktan alami yang ramah lingkungan. Asam anakarit merupakan salah satu alternatif ekstraktan alami yang diperoleh dari minyak kulit biji jambu mete atau cashew nut shell liquid. Menurut data statistik perkebunan Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan pertama penghasil jambu mete terbesar di Indonesia dengan produksi 49,042 ton pada tahun 2018 sampai 2020. Melihat adanya potensi daerah kami sebagai penghasil jambu mete terbesar, kami berinovasi melakukan penelitian menggunakan asam anakarit sebagai ekstraktan alami, sehingga dengan bangga kami dari tim Argon Anakadik Acid Research by Young Generation melakukan penelitian dengan judul fabrikasi polimer inclusion membran menggunakan asam anakarit dari biji jambu mete sebagai ekstraktan alami dan aplikasinya untuk eliminasi kation pencemar. Dengan Marlet Binugala Bola sebagai ketua tim, Yosefania Injumayowa sebagai anggota 1, Kadek Lada Diamanikan sebagai anggota 2, di bawah bimbingan Bapak Fidelis Titi PhD. Adapun tujuan penelitian kami ialah yang pertama menghasilkan PIM yang sesuai dengan standar, yaitu transparan, tipis, stabil, dan fleksibel dengan komponen terdiri dari polimer pendukung PVC dan ekstraktan alami dari asam anakadat. Dan yang kedua, manfaat riset kami ialah yang pertama menghasilkan PIM inovatif yang ramah lingkungan dengan biaya yang terjangkau dan mudah diperoleh, serta menjadi sumber pengetahuan bagi penelitian dalam bidang kimia analitik.
Inovasi atau kebaruan dari penelitian kami ialah kami menggunakan cashew nut shell liquid yang kemudian kami isolasi untuk memperoleh asam anakardat, di mana asam anakardat inilah yang kami gunakan sebagai ekstraktan alami dalam pembuatan polimer inclusion membran. Pada penelitian ini kami melakukan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif ialah kami melakukan pengamatan terhadap penampakan fisik tim, uji SEM, dan uji FTIR. Sedangkan secara kuantitatif kami melakukan uji water uptake, uji water contact angle, uji tensile strength, uji percent elongation, dan uji ekstraksi ZN2. Tahapan awal yang kami lakukan ialah isolasi asam anakardat. Pada tahapan ini kami menggunakan teknik ekstraksi cair menggunakan pelarut yakni etil asetat. Tahapan isolasi kami lakukan sebanyak 2 kali dan diperoleh rendemen pada isolasi pertama yakni 39% dan pada isolasi kedua yakni 28,6% dengan total hasil isolasi yaitu 13,6 gram. Setelah kami melakukan tahapan isolasi, kami juga melakukan optimasi komposisi PIM dan diperoleh komposisi optimum PIM yakni asam anakardat 50% dan PVC 50% yang menghasilkan membran sesuai dengan karakteristik yaitu tipis, transparan, fleksibel, serta tanpa retakan. Setelah kami memperoleh membran dengan komposisi optimum, kami melakukan beberapa uji pengukuran sifat fisik PIM seperti water uptake, water contact angle, tensile strength, dan percent elongation, dan diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan grafik uji water uptake, terlihat bahwa nilai persentase daya serap air PIM yang dibuat cenderung menurun seiring bertambahnya konsentrasi asam anakardat. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak komposisi asam anakardat di dalam membran, maka sifat hidrofilisitas membran akan semakin berkurang. Berdasarkan gambar grafik uji water contact angle, terlihat bahwa kenaikan dari nilai komposisi asam anakardat sebanding dengan kenaikan nilai sudut kontak air. Hal ini mengkonfirmasi bahwa komposisi asam anakardat memengaruhi nilai hidrofilisitas dari PIM yang dihasilkan. Kami juga melakukan analisis FTIR pada membran yang kami buat. Pada analisis FTIR, kami membandingkan spektra dari membran yang tersusun dari PVC dengan spektra dari membran yang tersusun dari PVC plus asam anakardat. Pada puncak 830 dan 835 terlihat dari grafik tampak kesamaan yang menunjukkan adanya karakteristik dari PVC. Pada spektra PVC dan asam anakardat terdapat beberapa puncak seperti puncak 3003, puncak 1465, puncak 2921, dan puncak 1581 yang menunjukkan adanya struktur senyawa aromatik dan gugus fungsi asam karboksil yang sesuai dengan asam anakardat. Kami juga melakukan ekstraksi ZN2 menggunakan membran yang kami buat, dan pada grafik terlihat bahwa tidak adanya zinc yang terekstraksi. Kami menduga hal ini disebabkan ada faktor yang memengaruhi dari ekstraksi seperti pH, kecepatan aduk, dan temperatur, sehingga solusi yang kami berikan ialah perlu dilakukan optimasi kondisi ekstraksi. Kesimpulan dan saran dari penelitian kami ialah yang pertama diperoleh PIM dengan komposisi optimum yaitu ARC 50% PVC plus 50% asam anakardat dan perlu dilakukan optimasi faktor-faktor yang memengaruhi ekstraksi. Adapun luaran dari penelitian kami ialah berupa luaran utama dan luaran tambahan, di mana luaran utama berupa laporan kemajuan dan laporan akhir, artikel ilmiah, pembuatan akun media sosial berupa akun Instagram, serta adanya luaran tambahan berupa publikasi jurnal ilmiah dalam jurnal internasional terindeks Scopus Q3 yakni Journal of Membrane Science and Research. Berkat adanya kerjasama tim yang baik serta arahan dari dosen pembimbing, kami berhasil mencapai capaian kegiatan pada laporan kemajuan mencapai 87% dan pertanggal hari ini mencapai 90%. Adapun rencana penelitian kami selanjutnya ialah yang pertama penyelesaian penyusunan artikel ilmiah serta laporan akhir, adanya publikasi jurnal ilmiah, serta analisis hasil tensile strength dan percent elongation. Capaian keuangan tim kami saat ini telah mencapai 90%. Adapun potensi hasil dari penelitian kami yang pertama menjadi inovasi dalam mengatasi pencemaran lingkungan menggunakan membran yang ramah lingkungan, publikasi internasional, serta adanya referensi bagi penelitian selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Universitas Nusa Cendana yang telah mewadahi kami dalam pelaksanaan PKM Riset Eksata tahun 2024. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.